Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Pratama Subagja dengan NIM 1402621028 dari Pendidikan Geografi kelas A. Di sini saya akan mempraktikkan video micro teaching kelas 12 SMA pada sintak 3 dengan metode problem based learning dengan materi hubungan kerjasama antar wilayah. Nah, terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Oke. Pertama-tama kita lihat dulu yuk kanan kirinya. Ada nggak sih temennya yang nggak masuk? Yulia Pak. Ada, Pak. Silva. Kemana tuh kalau boleh tahu? Yulia izin Pak. Yulia izin. Kalau Silva dulu izin Pak. Silva izin. Oke, baik. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita mulai aja ya pembelajarannya. Tapi sebelum kita mulai, ketua kelas boleh nih pimpin doa dulu. Oke teman-teman, sebelum mulai pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Sebelumnya saya mau tanya kabar dulu nih. Gimana anak-anak kabarnya? Aduh, lemes banget sih. Coba diulang lagi ya, lebih semangat dong balesnya. Anak-anak gimana kabarnya? Baik Pak. Oke, gitu dong. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kita minggu lalu tentang hubungan kerjasama antar wilayah. Bentar ya, saya skip terlebih dahulu. Materi. Di sini udah kita bisa lihat sama-sama untuk materinya itu hubungan kerjasama antar wilayah. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu di sini saya mau peserta didik mampu menyesuaikan data atau informasi yang telah didapat berdasarkan kelebihan dan kekurangan kerjasama antar negara. Oke. Nah, dari sebelumnya kan kita udah tahu tuh tentang kerjasama antar wilayah itu ada apa aja jenisnya. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu lebih spesifik, di mana ada faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar wilayah. Nah, kita ambil contohnya itu dari hubungan kerjasama antara Indonesia dan Cina, lalu ada juga dengan India. Kita mulai aja. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama itu ada hubungan kerjasama antara Indonesia dan Cina. Jadi Indonesia ini saat ini sedang menjalankan kerjasama dengan Cina, di mana kerjasama ini bertujuan untuk mencapai keuntungan dan mempererat kedua negara tersebut. Jadi kerjasama ini nggak serta-merta cuma mencari keuntungan aja, tapi untuk menjalin keharmonisan antara dua negara tersebut. Oke. Nah, dari kerjasama kedua negara tersebut tentunya udah pasti dong ada yang namanya faktor pendorong. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan kerjasama tersebut itu terjadi. Nah, di sini itu yang pertama ada potensi pasar yang besar. Kita juga tahu kalau Indonesia itu memiliki wilayah strategis. Cina juga, makanya Indonesia dan Cina memiliki pasar yang besar untuk mengembangkan bisnis dan perdagangan. Jadi intinya itu kedua negara itu sangat cocok untuk dijadikan tempat untuk berdagang. Nah, yang kedua itu keuntungan bersama. Jadi keuntungan bersama ini Indonesia dan Cina mendapatkan keuntungan secara bersama-sama. Contohnya itu kayak Indonesia dapat akses teknologi dari Cina, sedangkan Cina dapat modal usaha yang besar atau sebaliknya. Jadi intinya sama-sama menguntungkan. Nah, yang ketiga itu perluas hubungan diplomatik dan perkembangan infrastruktur kedua negara. Nah, kayak kita tahu kalau Indonesia tuh sering banget tuh kerjasama sama Cina soal pembangunan, kayak model proyek kereta cepat. Itu kita juga Indonesia bekerja sama dengan Cina. Oke, biar enak nih, biar nggak saya aja yang jelasin. Kan ini ada faktor pendorong. Nah, saya mau peserta didik untuk mencari
Selain ini tuh ada apa aja sih faktor yang mendorong terjadinya kerjasama antara Indonesia dan Cina? Kalau misalnya kalian udah nemu, boleh banget angkat tangan langsung. Mungkin saya ingin menjawab ya Pak. Oke. Faktor pendorong Indonesia dengan Cina itu mungkin karena ada kesamaan kepentingan ya Pak. Kan sama-sama negara berkembang ya. Nah antara negara berkembang itu dia ingin maju Pak. Dua-duanya ingin maju gitu. Tapi mungkin Cina mungkin lebih progres majunya itu lebih baik ya dibanding Indonesia karena dari sumber daya manusia sendiri itu berbeda gitu. Nah ini juga termasuk faktor dari pendorongnya itu karena kan dari sumber daya manusia yang berbeda, kondisi fisik yang berbeda dan lain hal itu yang berbeda di antara kedua negara gitu ya. Sedangkan Indonesia itu Asia Tenggara, Cina Asia Timur pasti berbeda gitu kondisi fisiknya juga. Nah itu makanya ditimbulkannya gitu adanya faktor pendorong dari Indonesia sama Cina. Baik, terima kasih Widya. Oke. Bapak saya mau menambahkan untuk faktor pendorongnya sendiri itu juga masuk ke investasi dan juga pariwisata Pak. Contohnya kalau pariwisata tuh lebih ke wisata kulinernya Pak. Soalnya kan kayak sekarang kan banyak tuh pasar-pasar Cina yang apa namanya yang kayak ngejual makanan Cina, terus kayak kan emang makanan Cina kan kayak banyak flavorful banget gitu Pak. Jadi itu bisa masuk ke faktor pendorong buat kerjasamanya juga Pak gitu. Oke, terima kasih untuk Widya dan Rio. Nah, dari sini ada yang mau nambahin lagi nggak sebelum saya lanjutkan? Oke, mungkin hanya 2 saja dari anak-anak. Jadi benar banget kalau kepentingan yang sama itu menyebabkan terjadinya kerjasama. Lalu kayak contoh percampuran budaya dari model makanan juga termasuk faktor kerjasama. Kayak kita tahu nih kalau sekarang di Indonesia tuh udah banyak banget tuh restoran-restoran Cina, Mixu Pak, mixu contohnya tuh. Di sini pada sering makan mixu ya? sering Pak, murah soalnya. Waduh. Oke, ya. Jadi salah satu contoh faktor pendorongnya itu. Oke, untuk selanjutnya kita tahu dong kalau misalnya ada faktor pendorong tentu ada faktor apa? Penghambat. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan sedikit saya soal faktor penghambat. Nah, ini dia faktor penghambatnya. Jadi untuk faktor penghambatnya itu ada 3. Yang pertama itu persaingan ekonomi. Lalu yang kedua itu isu hak asasi manusia dan ketiga itu masalah diplomatik. Mungkin bakal saya jelasin aja sedikit soal persaingan ekonomi. Nah, itu kedua negara Indonesia dan Cina sebenarnya nggak masalah soal persaingan ekonomi, malah lebih ke Indonesia yang membutuhkan Cina gitu. Jadi mungkin ini lebih ke negara-negara yang lain yang emang lagi bersaing. Salah satu contohnya itu ada Amerika dengan Rusia. Itu biasanya mereka bersaing dalam hal ekonomi. Lalu untuk isu hak asasi manusia itu kebanyakan itu di Cina. Kayak contohnya itu ada Rohingya. Itu bisa jadi untuk Indonesia mikir 2 kali buat kerjasama sama Cina. Lalu yang ketiga itu masalah diplomatik. Sejauh ini Indonesia sama Cina sih nggak ada masalah diplomatik ya. Jadi mungkin itu untuk negara di luar dari Indonesia dan Cina. Bapak, saya izin koreksi Pak. Oke, boleh. Silakan. Kalau yang di Cina itu Uighur Pak. Oh iya, Kalau salah ya. Rohingya di Myanmar. Oke, saya salah riset nih. Jadi Uighur ya. Oke, Iya. ya salah satu contohnya itu. Terima kasih Davido. Iya Pak, sama-sama Pak. Oke, kita lanjut. Oke, karena Indonesia dan Cina udah, yang selanjutnya itu ada Indonesia sama India. Jadi selain dengan Cina, Indonesia juga menjalin kerjasama antar negara dengan India. Sama seperti Cina, kerjasama dengan India juga bertujuan untuk mencari keuntungan dari kedua belah pihak. Nah, jika Cina ada faktor pendukung, maka kerjasama di India juga ada faktor pendukungnya dong, tentu aja. Masa nggak ada faktor pendukungnya? Oke, apa saja sih faktor pendukungnya? Nah, ini bisa kita lihat faktor pendukung itu ada kedekatan budaya antara Indonesia dan Cina, di mana Indonesia sama Cina memiliki budaya sama-sama kaya dan berciri khas. Mereka juga memiliki sejarah dan pengaruh yang sama dalam bidang seni, sastra, arsitektur. Bapak mohon maaf. Oke. Tulisannya kurang jelas, Oh, iya. boleh di Oke, bentar ya. Pak. Karena kayak gitu kami tidak bisa membaca. Oke. Apa sudah terlihat? Oke.
Makasih Pak. Iya, jadi seperti yang saya bilang tadi, ada bidang seni, sastra, dan arsitektur. Nah, kedekatan budaya ini dapat menjadi pijakan yang kuat untuk membangun kerjasama yang lebih erat. Nah, yang kedua itu ada potensi pasar yang besar. Nah, di dalam kerjasama biasanya emang kita tuh mencari potensi yang besar, apalagi pasar kan, karena ini kita bisa berdagang gitu. Nah, Indonesia dan India adalah negara dengan populasi yang besar dan dinamis. Jadi potensi pasarnya, karena populasinya yang besar, potensi pasar juga jadi besar. Ini dapat mendorong keduanya untuk menjalin kerjasama dalam bidang perdagangan dan investasi. Nah, yang ketiga itu ketersediaan sumber daya alam. Nah, Indonesia udah jelas dong sumber daya alam itu banyak, melimpah. Nah, India juga ternyata sama. Jadi yang melimpah itu seperti minyak gas, batu bara, timah, tembaga, emas, karet, dan kelapa sawit. Lalu potensi sumber daya ini dapat dimanfaatkan secara bersama-sama untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang energi dan pertambangan. Oke, kayak yang tadi di Indonesia sama Cina. Nah, di sini biar gak saya aja yang ngomong, mungkin boleh nih dari anak-anak buat nyari faktor pendukung yang ada selain di sini. Oke, menambahkan Pak bahwa India sama Cina itu India sama Indonesia itu ada faktor pendukungnya, yaitu adanya persamaan nasib Pak. Jadi India sama Indonesia itu pernah sama-sama dijajah oleh Inggris. Oh iya, faktor persamaan nasib juga menjadi salah satu faktor penting untuk kerjasama ya. Mungkin ada lagi nggak? Oke, Davido boleh. Menurut saya Pak, Indonesia sama India itu memiliki kesamaan pandangan dan posisi politik Pak. Jadi Indonesia dan India dalam banyak masalah global itu memiliki posisi politik yang sama Pak, seperti perubahan iklim, perdagangan bebas, hak asasi manusia, dan ketahanan pangan. Iya, seperti tadi yang dijelasin Davido, bener banget tuh. Jadi gak cuman dari ketiga ini aja, tapi masih banyak faktor-faktor yang mendukung kerjasama antara Indonesia dengan India. Jadi luas banget ya teman-teman, faktor pendorongnya tuh nggak cuma dari 1 atau 2, 3 aja yang bisa bikin Indonesia sama India tuh kerjasama. Oke, kita lanjut aja. Tentunya dong, kalau misalnya ada faktor pendorong, kayak tadi ada faktor penghambatnya. Kira-kira apa aja sih faktor penghambatnya? Bentar. Oke, nah yang selanjutnya itu ada faktor penghambatnya. Apakah terlihat anak-anak? Kurang. Oke, faktor penghambatnya juga nggak jauh beda sama Cina. Nah, cuman ada yang baru nih, jarak geografis. Sebenarnya Indonesia sama Cina juga terhalang jarak geografisnya. Lalu juga ada persaingan ekonomi, dan yang terakhir itu ada masalah diplomatik. Oke. Nah, dari sini anak-anak ada yang mau ditanyain nggak ya? Atau ada yang mau memberikan kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan saya dan teman-teman yang lainnya? Bapak, saya izin menyampaikan kesimpulan. Oke, boleh Rizka. Jadi menurut saya materi kali ini tuh sangat menarik banget ya, karena kita sudah mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambatnya dari hubungan kerjasama antar wilayah gitu. Nah, untuk faktor pendorong dan penghambatnya itu sangat banyak, diantaranya itu kurang lebih yang ada 3. Yang pertama ada potensi pasar, kemudian ada keuntungan bersama, dan juga ada perluasan hubungan diplomatik. Kemudian untuk faktor penghambatnya juga ada 3 yang Bapak sebutkan sebelumnya, dan teman-teman juga sudah jelaskan. Ada persaingan ekonomi, ada isu hak asasi manusia, dan juga ada masalah diplomatik. Nah, di sini Bapak juga sudah menjelaskan apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dari kerjasama antara Indonesia dengan Cina dan juga Indonesia dengan India. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Oke, boleh banget nih tepuk tangan buat Rizka. Keren banget berarti dari awal sampai akhir menyimak sekali Rizka. Oke, terima kasih ya Rizka atas penjelasannya. Oke, karena waktu udah mepet banget nih jam pelajaran berikutnya, maka kita sudahi saja. Oke, sebelum disudahi, boleh sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Oke, kepada kedua kelas boleh ditutup. Kita doa bersama sebelum kita
mengikuti pelajaran yang lainnya. Oke teman-teman semua, sebelum menutup pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Iya, Bapak. Izin pamit ya.